Akulah Sang Hamangkurat Agung, Raja Mataram yang kekuasaannya seluas segoro kidul. Tidak ada seorang pun kawula Mataram yang telah terbukti balelo aku biarkan tetap hidup, kata Kanjeng Hamangkurat Agung. Lalu Raja Mataram itu duduk kembali menunggu kedatangan beberapa tumenggung andalan kerajaan Mataram yang telah dipanggilnya. Berani sekali tumenggung Wirorejo mengantar Rorohoyi ke bangsal kesatrian dan menginap semalam di ruangan Tejaningrat, kata Kanjeng Sunan di tengah kemarahan yang membakar dadanya. Kalau perlu nanti malam dalam Wirorejo akan aku jadikan karang abang, biar musnah semuanya, kata Ingkang Sinuwun. Berani sekali Pamanda Pangeran Pekik mengambil putri yang telah aku sengker lalu diberikan kepada Tejaningrat, kata Ingkang Sinuwun yang wajahnya merah membara. Sesaat itu pancaran sinar mata Raja Mataram itu seperti mengancam akan menghukum Pangeran Pekik bersama 3 orang lainnya. Dan nafsu pun telah berembus mendendangkan kidung kematian. Adikku Pangeran Alit saja aku tega membunuhnya, apalagi Pamanda Pangeran Pekik hanya seorang adik ipar dari ayahanda Kanjeng Sultan Agung, kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Tak lama kemudian, ketiga orang tumenggung andalan keraton Mataram telah memasuki dalam kuning. Lalu mereka bertiga segera menghadap Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Di dalam ruangan, ketiga orang tumenggung yang baru datang telah duduk bersila bersama tumenggung kepercayaan Ingkang Sinuwun. Tumenggung Wirapatra kalian 4 orang tumenggung agul-aguling keraton Mataram, dengarkan apa yang akan aku katakan ini, kata Kanjeng Sunan yang masih dilimputi kemarahan. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, kata keempat tumenggung itu bersamaan. Ada 4 orang kawula Mataram yang telah bersalah terhadap Raja Mataram. Hari ini aku akan menjatuhkan hukuman kepada mereka. Dan tumenggung Bausasra, kau persiapkan para prajurit yang akan membawa mereka ke tempat hukumannya sekarang juga, kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, kata tumenggung Bausasra. Kemudian ki tumenggung mundur lalu keluar dari ruangan Raja Mataram. Setelah tumenggung Bausasra meninggalkan ruangan, Kanjeng Sultan segera berkata, Tumenggung Wirapatra, kau persiapkan tali untuk mengikat mereka, lalu kau panggil kemari ke-4 orang yang telah bersalah itu sekarang juga, cepat. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Wirapatra. Lalu ki Tumenggung segera berjalan mundur sambil berjongkok. Lalu sesaat kemudian ki Tumenggung telah keluar dari ruangan Raja Mataram. Tumenggung Wirapatra berjalan menuju 4 orang prajurit yang sedang berjaga. Setelah berada di depan mereka, maka ki Tumenggung berkata, ada tugas untuk kalian yang harus dilakukan sekarang. Kau ambil tali 2 buah dan kain cinde merah 2 buah. Aku tunggu di sini, cepat.
seorang prajurit segera berjalan mengambil barang yang diperintahkan oleh Tumenggung Wirapatra. Ki Tumenggung lalu berkata lagi, seorang prajurit aku perintahkan untuk pergi ke kesatrian menuju ke ruangan Kanjeng Adipati Anom. Katakan kepada Pangeran Bekik, Pangeran Tejaningrat dan seorang perempuan bernama Rorohoyi untuk menghadap Kanjeng Sunan sekarang. Kau yang berangkat cepat. Baik Ki Tumenggung, kata prajurit itu. Dan kau berangkatlah ke dalam Wirorejan. Katakan kepada Ki Tumenggung Wirorejo supaya menghadap Kanjeng Sunan sekarang juga. Cepat, kata Tumenggung Wirapatra. Kemudian dua orang prajurit berjalan cepat menuju ke kesatrian dan dalam Wirorejan. Prajurit yang berjalan menuju kesatrian telah sampai di hadapan dua orang penjaga yang baru bertugas mengganti petugas yang berjaga pada malam hari. Kau mau kemana? Tanya seorang prajurit yang berjaga di pintu kesatrian. Ke ruangan Pangeran Tejaningrat. Aku diutus Ki Tumenggung Wirapatra, kata prajurit yang diutus Tumenggung Wirapatra. Silakan, kata prajurit yang sedang berjaga. Prajurit utusan Ki Tumenggung terus berjalan menuju ruangan Pangeran Tejaningrat. Setelah sampai di depan pintu, dilihatnya seorang abdi dalam. Ki Setro sedang duduk bersila. Ki Setro, aku diutus Kanjeng Sunan supaya bertemu dengan Pangeran Tejaningrat, kata prajurit itu. Silakan masuk, kata Ki Setro. Prajurit segera mengucap salam, lalu memasuki ruangan, dan di dalam ruangan dilihatnya Pangeran Bekik bersama Pangeran Tejaningrat sedang duduk di dinglih besar. Dan di pembaringan duduk pula seorang perempuan cantik. Betapa heran prajurit itu. Di kesatrian ada larangan untuk seorang perempuan. Ternyata di ruangan Pangeran Tejaningrat dilihatnya ada seorang perempuan yang sedang duduk di pembaringan. Mungkin perempuan ini yang bernama Rorohoyi, yang diperintahkan untuk menghadap Kanjeng Sunan Amangkurat, kata prajurit itu dalam hati. Hormat saya Pangeran Bekik dan Pangeran Tejaningrat, kata prajurit itu. Mereka bertiganya mengangkat wajahnya, lalu Pangeran Bekik pun menjawab, ya. Mohon maaf Pangeran, saya diutus Kanjeng Sunan. Pangeran Bekik, Pangeran Tejaningrat dan Rorohoyi diperintahkan menghadap Kanjeng Sunan di dalam Kuning sekarang juga, kata prajurit itu. Mendengar perkataan prajurit itu, ketiganya lalu bangkit berdiri. Mereka bersiap untuk memenuhi perintah menghadap Raja Mataram. Kanjeng Sunan Amangkurat Agung, mungkin kita berempat akan dihukum karena melanggar larangan Kraton Mataram, kata Pangeran Tejaningrat dalam hati. Baik, kita pergi sekarang ke dalam Kuning, kata Pangeran Bekik. Dan sesaat kemudian mereka berempat, Pangeran Bekik, Pangeran Tejaningrat, Rorohoyi dan seorang prajurit utusan Tumenggung Wirapatra berjalan meninggalkan kesatrian menuju dalam Kuning, tempat tinggal Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Tiga orang itu berjalan perlahan, seakan tidak mempunyai tenaga untuk berjalan ke tempat dalam Kuning kediaman Raja Mataram.
Sedangkan prajurit yang pengawalnya berjalan di belakang mereka. Ketika 4 orang itu sedang melewati pintu Brajanala pada saat yang sama di sebuah jalan di kota raja, seorang prajurit lainnya juga sedang berjalan cepat menuju dalam Wirorjan. Apakah yang telah terjadi sehingga Ki Tumenggung Wirorjo dipanggil oleh Kanjeng Sunan? Kata prajurit itu dalam hati. Ya, Ki Tumenggung Wirorjo kelihatannya akan dihukum. Tadi salah seorang prajurit telah diperintahkan menyiapkan tali untuk mengikat mereka yang akan dihukum, kata prajurit itu. Suasana hari ini terasa lain. Akan ada peristiwa apakah di dalam Keraton Mataram, kata prajurit itu. Langkah prajurit itu semakin cepat dan tak lama kemudian ia pun telah memasuki rigol dalam Wirorjan. Ketika sudah berada di halaman, dilihatnya Ki Tumenggung Wirorjo sedang duduk di pendopo seorang diri. Lalu prajurit itu pun segera naik ke pendopo lalu berkata, "Ki Tumenggung, saya utusan Ki Tumenggung Wirapatra. Ki Tumenggung Wirorjo diperintahkan menghadap Kanjeng Sunan sekarang juga." Tanpa berkata apapun, Tumenggung Wirorjo bangkit berdiri, lalu turun dari pendopo, berjalan menuju halaman, dan di belakangnya berjalan seorang prajurit yang telah menjemputnya. Mereka berdua berjalan terus. Setelah melewati rigol dalam Wirorjan, mereka berbelok lalu berjalan melewati beberapa jalan yang ada di kota raja. Maka sampailah mereka berdua di alun-alun Mataram. Ki Tumenggung, kata prajurit yang berjalan bersama Tumenggung Wirorjo. Tumenggung Wirorjo tidak menjawab, tetapi Ki Tumenggung terus berjalan memasuki pintu gerbang. Ki Tumenggung tidak menghiraukan 2 orang prajurit yang bertugas telah membungkuk memberi hormat kepadanya. Setelah melewati pintu Brajanala, Ki Tumenggung bersama seorang prajurit terus berjalan menuju ke Dalam Kuning. Di depan pintu Dalam Kuning yang dijaga oleh beberapa prajurit, Ki Tumenggung terus berjalan menuju ruangan Kanjeng Sunan. Seorang prajurit yang berjaga di pintu mempersilahkan Tumenggung Wirorjo untuk memasuki ruangan. Ki Tumenggung segera masuki ruangan. Hatinya berdesir ketika mengetahui di dalam ruangan telah berkumpul puluhan orang. Kemudian dengan berjalan jongkok, Tumenggung Wirorjo maju di hadapan Raja Mataram. Hatinya merasa berdebar-debar ketika mengetahui di sebelahnya telah duduk bersila Pangeran Tejaningrat. Agak jauh sedikit duduk bersimpuh Putri Sengkeran Raja Mataram Rorohoyi. Lalu di sebuah dingklik besar duduk Adipati Surabaya Pangeran Pekik. Tumenggung Wirorjo menarik napas dalam-dalam ketika melihat di sebelah kanan ingkang sinuwun duduk bersila Tumenggung Wirapatra dan Tumenggung Bausasra, sedang kan di sebelah kiri ingkang sinuwun telah duduk Tumenggung Swandageni dan Tumenggung Jayanegara. 4 orang Tumenggung kepercayaan Kanjeng Sunan yang pernah bertugas membunuh Pangeran Alit beserta semua pengikutnya, kata Tumenggung Wirorjo di dalam hatinya.
Sejauh di belakang Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung telah duduk bersila puluhan prajurit dengan pedang pendek yang tergantung di pinggang mereka. Ketika Tumenggung Wiraraja telah duduk bersila di hadapannya, maka Kanjeng Sunan yang marah telah berkata, "Kau Tumenggung Wiraraja, kau kupanggil ke sini. Kau sudah tahu kesalahanmu?" Tumenggung Wiraraja tidak menjawab. Ki Tumenggung hanya berdiam diri mendengarkan perkataan Raja Mataram yang telah murka. "Kau telah bersalah terhadap Raja Mataram. Pertama, kau bertanggung jawab tentang Roro Hoyi yang berada di dalam Wirarajan. Tetapi Tumenggung Wirapatra datang ke dalam Wirarajan, ternyata Roro Hoyi tidak berada di sana," kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. "Kesalahanmu yang kedua, tadi malam kau mengantar Roro Hoyi memasuki ruangan Tejaning Rade Kesatrian, padahal kau tahu kesatrian adalah ruangan khusus untuk laki-laki. Kau telah melanggar 2 buah larangan Narendra Mataram," kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Tumenggung Wiraraja hanya berdiam diri mendengar tuduhan dari Ingkang Sinuwun. Ki Tumenggung merasa bahwa yang dituduhkan kepadanya semuanya benar. "Sekarang apa katamu, Ki Tumenggung Wiraraja?" teriak Raja Mataram. Tumenggung Wiraraja bergeser setapak setelah menyembah pada rajanya. Maka Tumenggung Wiraraja berkata, "Hamba mohon ampun Kanjeng Sunan." "Tumenggung Bausasra," kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Dawuh dalem Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Bausasra, "Ikat Tumenggung Wiraraja, masukkan dia ke dalam penjara perintah Raja Mataram." Tumenggung Bausasra kemudian menyembah, lalu laku dodo menuju ke tempat Tumenggung Wiraraja. Kemudian Ki Tumenggung Bausasra mengikat kedua tangan Tumenggung Wiraraja dengan tali yang sudah dibawanya. Setelah kedua tangan Tumenggung Wiraraja terikat, maka kedua Tumenggung itu segera keluar dari ruangan, diikuti oleh 6 orang prajurit yang mengawalnya memasuki penjara di dalam Keraton Mataram. Setelah Tumenggung Wiraraja keluar dari ruangan, kemarahan Kanjeng Sunan sekarang ditumpahkan kepada Pangeran Pekik. "Pamanda Pangeran Pekik, kenapa Pamanda menghalangi utusan Raja Mataram yang akan meriksa ruangan Tejaningrat?" kata Kanjeng Sunan Hamangkurat. "Kanjeng Sunan, saya tidak tahu kalau Ki Tumenggung Wirapatra adalah utusan Kanjeng Sunan. Tetapi setelah Ki Tumenggung Wirapatra mengeluarkan keris Kiai Parungsari, maka saya mempersilahkan Ki Tumenggung untuk memeriksa ruangan cucuku Tejaningrat," jawab Pangeran Pekik. "Pamanda ada di Kesatrian pada saat Roro Hoyi berada di sana. Berarti Pamanda adalah dalangnya, sedangkan Tumenggung Wiraraja dan Roro Hoyi adalah wayangnya. Begitu Pamanda?" tanya Kanjeng Sunan dengan nada tinggi. "Saya hanya kasihan kepada cucuku Tejaningrat yang sakit dan selalu menyebut nama Roro Hoyi, Kanjeng Sunan," kata Pangeran Pekik. "Pamanda telah berhasil mengadu aku dengan Tejaningrat, atau Pamanda inginkan
ingsun menghukum mati Tejaningrat atau pamandakan Balela terhadap Raja Mataram. Pamanda pasti menginginkan dampar dento Kraton Mataram, kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung dengan suara keras. Sak gluguting kolang-kaling, saya tidak ada pemikiran untuk Balela, apalagi mempunyai keinginan menjadi Raja Mataram. Sinuwun, kata Pangeran Pekik. Atau Pamanda dulu pernah merasa dekat dengan kekuasaan Swargi Ayahanda Kanjeng Sultan Agung Hanyakrokusumo, sehingga Pamanda akan mendongkel dampar kencana yang ingsun duduki saat ini, kata Kanjeng Sunan Amangkurat Agung. Jauh Kanjeng Sunan, jauh dari pemikiran saya untuk mendongkel kekuasaan Kanjeng Sunan, jawab Pangeran Pekik. Sekarang Pamanda Pangeran Pekik aku anggap bersalah terhadap Raja Mataram, kata ingkang sinuwun. Kita menggung Swanda Geni panggil Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Dawuh dalam Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Swanda Geni, ikat Pamanda Pangeran Pekik, masukkan Pamanda ke dalam penjara, teriak Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Sendika dawuh Kanjeng Sunan, kata Tumenggung Swanda Geni. Tumenggung Swanda Geni kemudian menyembah, lalu Ki Tumenggung berjalan jongkok menuju ke tempat Pangeran Pekik yang sedang duduk di atas dingklik besar. Kemudian Ki Tumenggung Swanda Geni mengikat kedua tangan Pangeran Pekik dengan kain cinde berwarna merah yang sudah dipersiapkan. Kedua tangan Pangeran Pekik sudah terikat dengan kain cinde yang berwarna merah. Kain cinde yang khusus untuk mengikat para pangeran yang bersalah terhadap raja. Pangeran Pekik dan Tumenggung Swanda Geni segera keluar dari ruangan, diikuti oleh 6 orang prajurit yang akan mengawalnya memasuki penjara di dalam Kraton Mataram. Setelah Pangeran Pekik dan Tumenggung Swanda Geni keluar dari ruangan, kemarahan Kanjeng Sunan selanjutnya dilimpahkan kepada putri Sinengker miliknya yang cantik Roro Hoyi. Dilihatnya Roro Hoyi yang duduk bersimpuh di hadapannya, Kanjeng Sunan tersenyum ketika memandang wajah Roro Hoyi yang cantik. Tetapi senyumnya mendadak hilang ketika teringat semalam putri Sinengkernya yang cantik telah berani tidur semalam di kesatrian. Saat itu Kanjeng Sunan merasa terhina dan sorot mata yang Hamangkurat terlihat menyala. Kidung kematian telah terdengar nyaring. Raja Mataram itu kembali menjadi murka. Pandangannya telah memancarkan sinar pembunuhan. Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung memandang putri Sengkeran yang cantik Roro Hoyi yang telah mengkhianatinya dengan melakukan pelanggaran di dalam Kraton Mataram. Sorot mata Raja Mataram yang penuh dengan kemarahan memandang kepada Roro Hoyi yang duduk bersimpuh di hadapannya. Lalu pandangannya beralih ke arah putra mahkota Pangeran Tejaningrat yang menunduk. Tetapi tiba-tiba sang raja telah menghunus keris pusaka yang sedang dipakainya. Keris pusaka yang ampuh Kiai Parungsari. Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung bangkit berdiri dari tempat duduknya, lalu berjalan
mendekati Pangeran Tejaningrat. Tejaningrat, berdirilah. Terimalah keris pusakaku ini, kata ingkang sinuwun. Pangeran Tejaningrat bangkit berdiri, lalu dengan pandangan yang hampa, sang pangeran menerima ukiran keris pusaka Kiai Parungsari dari tangan ayahandanya. Sekarang di tanganmu telah tergenggam keris pusaka Kiai Parungsari, kata Kanjeng Sunan Hamangkurat Agung. Dan tugasmu sekarang adalah, kata ingkang sinuwun selanjutnya. Sesaat kemudian dengan sorot mata yang menyala, Raja Mataram yang sedang dilimputi amarah yang berkobar karena merasa terhina oleh sikap Rorohoyi, mundur selangkah dan terdengar perintahnya menggelegar yang mengejutkan seluruh orang yang berada di dalam ruangan itu. Bunuh Rorohoyi, teriak Raja Mataram yang sedang murka sambil tangan kanannya menuding ke arah Rorohoyi yang dianggap telah menghinanya.